Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well everyone, and especially the Honorable Lecturer Ms. Rika Afrianti. Well, we are from Group 6. We will discuss about our syllabus that talk about the descriptive text. But before that, I will introduce my member. First, Sri Rahayu that will explain about kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Next, I am Rara Kalista that will discuss about indikator pencapaian kompetensi dan kegiatan pembelajaran, dan Anggun Siswayuni that will be explain penilaian dan alokasi waktu, and the last is Jaidah that will be explained about sumber pembelajaran dan karakter. So, talk about the first material that will be discussed by Sri Rahayu. To Sri Rahayu, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sirahayu. Here I want to explain about kompetensi dasar and materi pembelajaran. Baik, agar kompetensi inti atau KI tercapai, maka kita harus menurunkan KI ke dalam KD terlebih dahulu. Untuk kelompok kami sendiri, kami memilih KD 3.4, 4.4.1, dan 4.4.2. Yang pertama adalah KD 3.4 yang berisi membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, beberapa teks deskriptif, lisan dan tulisan, dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi di sini dengan ada KD 3.1, peserta didik mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif, dan dari sini juga peserta didik bisa mendapatkan informasi terkait dengan teks yang dimintanya. Dan selanjutnya coba kita bisa melihat dari materi pembelajarannya, fungsi sosial yang terdapat pada fungsi sosial yang dilakukan adalah membanggakan, menjual, mengenalkan, mengidentifikasi, mengkritik dari teks deskriptif, yakni terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah dari pengetahuan murid tersebut. Dari struktur teksnya juga mencakup identifikasi nama keseluruhan dan bagian, sifat yakni ukuran, warna, jumlah dan bentuk, dan fungsi yakni manfaat, tindakan dan kebiasaan. Baik, selanjutnya yakni KD 4.4.1 berisi mengenai menangkap makna secara konseptual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks deskriptif, lisan dan tulis, pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Jadi pada KD ini nantinya peserta didik akan mampu menangkap makna konseptual terkait pada fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Apa saja sih unsur kebahasaan? Coba kita lihat pada materi pembelajaran. Unsur kebahasaan di sini meliputi kosakata dan istilah terkait dengan tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, dan adverbianya juga terkait pada sifat, misalnya quite, very, extremely, dan lain-lain. Dan selanjutnya yakni kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan, dan interrogatif yaitu kalimat pertanyaan dalam tenses yang benar. Dan selanjutnya yaitu nominasi singular dan plural secara tepat tanpa ada the, this, those, my, dan their. Baik, yang terakhir adalah KD 4.4.2 yang berisi menyusun teks deskriptif, lisan dan tulis, pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteksnya.
Di sini artinya bahwa peserta didik atau siswa sudah mampu menyusun teks atau membuat teks deskriptif dengan benar dan sesuai konteksnya. Jika kita lihat pada materi pembelajarannya, topik deskripsi di sini adalah tempat wisata dan bangunan bersejarah yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat pada KI. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi. Dalam indikator pencapaian kompetensi, siswa mampu diharapkan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dalam teks deskriptif, lalu mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks deskriptif tersebut. Selanjutnya, siswa mampu memahami dan menerapkan fungsi sosial dari teks deskriptif yang telah mereka pelajari. Lalu dalam kegiatan pembelajaran, pertama siswa menyimak dan menirukan guru untuk membaca teks deskriptif dengan memperhatikan intonasi, ucapan, dan tekanan kata dengan benar. Selanjutnya, siswa diminta terlibat dalam tanya jawab tentang contoh dan menganalisis teks deskriptif tersebut dengan tabel, mind mapping, atau alat lainnya. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta untuk mempresentasikan hasil analisis mereka tentang teks deskriptif secara lisan di depan kelas. Lalu selanjutnya siswa diajak berkegiatan di luar dengan mengunjungi beberapa tempat wisata atau bersejarah untuk menciptakan teks deskriptif tersebut. Dan hasil karya siswa tersebut dipajang di dinding kelas guna untuk bertukar pikiran dengan siswa lainnya atau guru mereka. Dan yang terakhir, melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar yang didapatkan oleh para siswa. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Siswayuni dan saya akan menjelaskan penilaian beserta alokasi waktu. Yang pertama yaitu penilaian. Kriteria penilaian yaitu pencapaian fungsi, lalu sosial, kelengkapan dan keruntutan struktur teks deskriptif, dan ketetapan unsur kebahasaan seperti tata bahasa, kosakata, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, dan tulisan tangan kesesuaian format penulisan atau penyampaian. Lalu untuk kerja, yaitu melakukan monolog tentang deskripsi tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal di depan kelas atau berpasangan. Lalu ketepatan dan kesesuaian dalam menggunakan struktur teks dan unsur kebahasan dalam membuat teks deskriptif. Selanjutnya itu pengamatan atau observations. Bukan penilaian formal seperti tes, tetapi untuk tujuan memberi balikan sasaran penilaian dan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai dalam melaksanakan komunikasi. Selanjutnya, ketepatan dan kesesuaian dalam menyampaikan dan menulis teks deskriptif dan kesungguhan siswa dalam tahapan. Nah, yang selanjutnya ketepatan dan kesesuaian menggunakan strategi dalam membaca. Lalu portofolio, yaitu kumpulan catatan kemajuan belajar berupa catatan atau rekaman monolog teks deskriptif. Selanjutnya kumpulan karya siswa yang mendukung proses penulisan teks deskriptif. Dapat berupa seperti draft, revisi, editing, sampai hasil terbaik untuk dipublikasi. Lalu kumpulan hasil tes dan latihan, catatan atau rekaman, penilaian diri dan penilaian sejawat berupa komentar atau cara penilaian lainnya. Dan yang terakhir yaitu penilaian diri dan penilaian sejawat itu dapat berupa diary, jurnal, format khusus, komentar, atau bentuk penilaian lainnya. Dan alokasi waktunya terdapat 6 jam pelajaran.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan media belajar yang kami gunakan dalam silabus kami, yaitu yang pertama ada audio, CD, DVD, atau VCD. Yang kedua yaitu suara guru yang mengajar di kelas. Dan ketiga, koran atau majalah yang berbahasa Inggris. Dan selanjutnya ada beberapa situs yang di internet yang bisa digunakan dalam metode pembelajaran, seperti Daily English, Learning English, dan lain-lain. Dan selanjutnya, karakter yang harus dimiliki oleh siswa adalah jujur, demokratis, dan cinta damai. Sekian, terima kasih.